Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandidi. Kita akan membahas materi inverse fungsi, operasi inverse pada komposisi fungsi. Materi ini saya ambil dari buku kelas 10 semester 2 terbitan Erlangga. Sebelumnya mari kita ulang materi tentang inverse fungsi. Suatu fungsi f dari a ke b mempunyai fungsi inverse dari b menuju a jika semua elemen himpunan a dan elemen himpunan b berkorespondensi satu-satu. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kalau dari A ke B adalah fungsi f, maka dari B ke A adalah fungsi f inverse. Langkah menentukan fungsi inverse y sama dengan fx. Yang pertama mengubah fungsi y sama dengan fx menjadi x sama dengan gy, sehingga f inverse y sama dengan gy. Kemudian mengganti y dengan x, sehingga f inverse x sama dengan gx. Rumus inverse suatu fungsi, yang pertama fx sama dengan ax tambah b, maka f inverse x sama dengan x min b per a. Yang kedua fx sama dengan ax plus b per cx tambah d, maka f inverse-nya menjadi min dx plus b per cx min a. Yang ketiga fungsi fx sama dengan a log x, maka f inverse x-nya sama dengan a pangkat x. Fungsi fx sama dengan a pangkat x, maka f inverse x-nya sama dengan a log x. Kemudian sifat inverse suatu fungsi, yang pertama f inverse lingkar kecil g inverse x sama dengan log inverse x. G inverse lingkar kecil f inverse x sama dengan log inverse x. Fx sama dengan a, bisa ditulis f inverse a sama dengan x. Kita perhatikan soal di atas. Soal ini akan saya selesaikan pertama dengan menggunakan cara biasa. Langkah pertama, dengan menggunakan sifat a pangkat c sama dengan b, jika dan hanya jika c sama dengan a log b. Jadi kalau a pangkat c sama dengan b, maka inverse itu c sama dengan a log b. Kita lihat fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3x plus 1, maka kalau kita ubah menjadi y sama dengan 2 pangkat 3x plus 1, kemudian kita ubah dengan sifat yang di atas tadi, menjadi 3x plus 1 sama dengan 2 log y. Kemudian kita pindahkan satunya menjadi 3x sama dengan 2 log y min 1. Selanjutnya, kita lihat x sama dengan 2 log y min 1 per 3. Setelah itu kita ganti x ini menjadi f inverse x sama dengan 2 log x min 1 per 3. Jadi fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3x plus 1 mempunyai inverse 2 log x min 1 per 3. Selanjutnya kita tentukan inverse dari gx. Dengan menggunakan sifat c sama dengan a log b, jika dan hanya jika b sama dengan a pangkat c. Jadi fungsi gx 2 log x tambah 3, kita misalkan dulu dengan y sama dengan 2 log x plus 3. Kita pindahkan 3 menjadi 2 log x sama dengan y min 3. Dengan sifat ini, maka kita bisa tuliskan x sama dengan 2 pangkat y min 3. Sehingga kita dapatkan g inverse x sama dengan 2 pangkat x min 3. Langkah selanjutnya, dari soal diketahui f inverse lingkar kecil g inverse n sama dengan 2. Yang bisa dituliskan menjadi f inverse dalam kurung g inverse n sama dengan 2. Kita ganti g inverse n-nya, sehingga menjadi f inverse dalam kurung 2 pangkat n min 3 sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat n min 3 ini, kita substitusikan ke dalam fungsi f inverse, yaitu 2 log x min 1 per 3, sehingga menjadi 2 log dalam kurung 2 pangkat n min 3, dikurang 1 per 3 sama dengan 2. Sehingga menjadi 2 log dalam kurung 2 pangkat n min 3 dikurang 1 sama dengan 6. Menjadi 2 log dalam kurung 2 pangkat n min 3 sama dengan 7. Logaritma ini bisa kita ubah menjadi eksponen, yaitu menjadi 2 pangkat n min 3 sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga n min 3 sama dengan 7 dan n sama dengan 10. Sehingga soal yang ditanyakan adalah nilai n plus 5. Jadi kita mendapatkan n plus 5 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Dengan soal yang sama,
akan kita selesaikan dengan menggunakan sifat inverse. Langkah pertama, kita gunakan sifat seperti ini. F inverse tingkat kecil G inverse X, kita ubah menjadi GOV inverse X. Sehingga F inverse tingkat kecil G inverse N sama dengan 2, bisa kita ubah menjadi GOV inverse N sama dengan 2. Langkah kedua, kita gunakan sifat GOV inverse X sama dengan A, menjadi GOV A sama dengan X. Sehingga GOV inverse N sama dengan 2, berubah menjadi GOV 2 sama dengan N. Selanjutnya, G dalam kurung F2 sama dengan N, 2-nya kita substitusi ke fungsi F, sehingga menjadi G dalam kurung 2 pangkat 3 kali 2 plus 1 sama dengan N, sehingga menghasilkan G dalam kurung 128 sama dengan N. Fungsi G sendiri adalah 2 log X tambah 3, sehingga G dalam kurung 128 sama dengan N bisa kita tulis 2 log 108 plus 3 sama dengan N. 2 log 128 ini nilainya adalah 7, tambah 3 sama dengan N, sehingga kita mendapatkan N sama dengan 10, sehingga soal yang ditanyakan N plus 5, kita dapatkan menjadi 15.